Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 242, Racun Tak Berbentuk. Lebih dari selusin cabang Nine Tripod Commerce dikepung secara brutal. Seperti Huang Xiaolong, mereka yang hadir di pesta pernikahan itu dengan mudah menebak dalangnya adalah keluarga Yao dan Dewa Templar. Semua orang di aula tetap diam karena tidak ada yang berani mengganggu perenungan Huang Xiaolong. Begitu sunyinya, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Tuan muda, haruskah aku pergi ke cabang? Detik demi detik berlalu dan Zhang Fu tiba-tiba berdiri dan berkata. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya saat mendengar pertanyaan itu, tidak perlu. Ada lebih dari 10 cabang 9 tripod commerce yang dikepung, Zhang Fu sendiri, bahkan jika dia tahu cara membagi dirinya menjadi selusin klon tubuh dan pergi ke sana, dia mungkin jatuh ke dalam perangkap musuh yang sudah disiapkan dengan baik. Tujuan keluarga Yao dan Dewa Templar dalam menyerang 9 tripod commerce mungkin untuk menarik Zhao Su dan Zhang Fu menjauh dari pihaknya. Bagaimana jumlah korban di setiap cabang? Huang Xiaolong berbalik dan bertanya kepada pengawal keluarga Huang. Menjawab Tuan Muda, para murid dari beberapa pedagang 9 tripod ini adalah penjaga keluarga Huang ragu-ragu pada titik ini. Katakan. Huang Xiaolong mengangkat suaranya. Hampir semuanya mati. Hanya beberapa murid yang berhasil melarikan diri dari setiap cabang. Penjaga keluarga Huang mengatakan semuanya. Hampir semuanya mati. Wajah Huang Xiaolong menjadi gelap. Setiap cabang 9 tripod commerce memiliki paling sedikit 3 hingga 400 pengikut, selusin cabang berjumlah 4 hingga 5.000 pengikut. Sampaikan perintah ini, semua murid harus kembali dan berkumpul di sini. Suara serius Huang Xiaolong terdengar. Hutang ini, Huang Xiaolong mencatatnya untuk dilunasi dengan keluarga Yao dan Dewa Templar di masa depan. Baik, Tuan Muda. Jawab pengawal keluarga Huang dengan hormat. Huang Xiaolong melambaikan tangan pada penjaga itu. Hari ini adalah hari pernikahan saudara perempuannya, hari yang penting baginya. Tepat pada saat ini, di halaman terbengkalai yang bobrok di bagian utara kota Kekaisaran Duanren, ruang berfluktuasi. Li Molin, leluhur keluarga Yao San, dan 2 tetua Templar Dewa lainnya muncul dari kehampaan. Dan bersama mereka adalah Yao Fei dan Ao Baixue. Total ada 6 orang yang muncul. Li Molin mencibir, aku tidak menyangka bocah kecil Huang Xiaolong bisa bertahan dengan baik, menggagalkan rencana kita. Ao Baixue mengerutkan kening dalam-dalam, dengan adanya Zhao Su dan Zhang Fu, akan sulit bagi kita untuk bertindak. Yao Fei mendengus, tidak masalah meskipun Zhao Su dan Zhang Fu hadir, racun tak berwujud milikku tidak dapat dideteksi bahkan oleh ahli alam Sein tingkat tinggi. Saat Yao Fei mengatakan ini, tangannya mengeluarkan botol diok ungu tua dari cincin spasialnya. Racun tak berwujud. Kelima orang bersama Yao Fei sedikit memucat, termasuk alam Sein tingkat tinggi Li Molin. Racun tak berwujud melampaui semua racun lainnya, dan digembar-gemborkan sebagai raja racun. Konon, racun tak berwujud tidak memiliki warna, rasa, maupun bentuk. Sama sekali tidak terlihat oleh mata telanjang dan indera, bahkan para ahli alam Sein tingkat tinggi pun tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Begitu seseorang diracuni, selain para ahli alam Sein, yang dapat menekan dan secara bertahap mengeluarkan racun dengan kekuatan Sein mereka yang berada di alam yang lebih rendah akan mati tanpa kecuali. Dan korbannya akan mengalami kesakitan bagaikan digigit jutaan semut, bagaikan ditusuk-tusuk taring tajam jutaan ular, bagaikan dicabik-cabik jiwanya oleh jutaan setan, disiksa sampai saat-saat terakhir menjelang ajal. Akan tetapi, racun tak berwujud dikatakan telah hilang lebih dari 200 tahun yang lalu, tidak seorang pun membayangkan bahwa Yao Fei akan memiliki sesuatu seperti itu, bahkan leluhur keluarga Yao, Yao San. Benar sekali, racun tak berwujud. Yao Fei mengangguk bangga, racun tak berwujud ini adalah sesuatu yang kudapatkan setahun lalu dari sebuah gua di Raven Hills. Aku sudah memerintahkan salah satu pelayan anggur Guo Mansion untuk mencampur racun ini ke dalam anggur perayaan yang disajikan hari ini di perjamuan. Cahaya kejam melintas di mata Yao Fei, ketika Huang Xiaolong, si bajingan itu, meminum anggur itu, hehe. Sebenarnya, dia sudah bisa membayangkan wajah Huang Xiaolong yang berubah karena kesakitan dan kesengsaraan. Li Molin dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Jika semuanya berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Yao Fei, hari ini, pernikahan Guo Manor akan berubah menjadi pemakaman massal. Bukan saja Huang Xiaolong akan mati tersiksa, seluruh anggota keluarga Huang, seluruh keluarga Guo dan murid-muridnya, para tamu yang datang memberi selamat pada keluarga Guo, dari para bangsawan hingga leluhur kekuatan besar maupun kecil, semuanya akan menemui ajalnya. Hanya leluhur keluarga Guo, Guo Chen, Zhao Su, Zhang Fu, dan Kaisar Duanren yang dapat bertahan hidup. Bukankah ini terlalu berlebihan? Leluhur tua Yao San berkata dengan alisnya berkerut. Duan Wuhen dan Permaisuri Fei juga ada di dalam Guo Mansion.
Duan Wuhen adalah putra kesayangan Kaisar Duanren, penerus kekaisaran Duanren, sedangkan permaisuri Fei adalah selir kesayangan Kaisar Duanren, juga ibu kandung Duan Wuhen. Jika mereka berdua meninggal secara tragis di Guo Mansion karena racun tak berwujud, kebencian mereka akan berubah menjadi perseteruan berdarah, yang ditempa hingga abadi. Jika sampai demikian, keluarga Yao tidak dapat dibangun kembali di tanah kekaisaran Duanren lagi. Yao Fei tahu apa yang dikhawatirkan leluhur keluarganya, katanya, leluhur, Duanren tidak akan membiarkan kita hidup bahkan jika kita tidak membunuh Duan Wuhen. Kalau begitu, mengapa kita harus peduli dengan Duan Wuhen? Lagi pula, kita akan menghancurkan kekaisaran Dunren cepat atau lambat, membunuh Duan Wuhen sekarang seperti mencabut salah satu lengan orang tua itu. Bukankah itu jauh lebih menguntungkan bagi kita? Mendengar ini, Yao San menganggukkan kepalanya tanda setuju. Pada saat ini, Guo Manor sekali lagi dipenuhi dengan suasana gembira. Sebagian besar, itu karena Huang Xiaolong menekan masalah yang berkaitan dengan serangan terhadap cabang Nine Tripod Commerce sehingga pesta pernikahan tidak terlalu terpengaruh. Menjelang jam Wu 1, Guo Tai dan Huang Min, mengenakan pakaian pengantin merah cemerlang, keluar untuk membungkuk ke langit dan bumi dan memberi penghormatan kepada orang tua dan tetua di bawah bimbingan petugas ritual. Sujud pertama kepada langit dan bumi. Teriak petugas ritual itu dengan suara sekeras-kerasnya. Setelah Guo Tai dan Huang Min selesai melakukannya, petugas ritual melanjutkan sujud kedua kepada orang tua. Menyaksikan dua anak muda, Huang Peng dan Su Yan, Guo Si plus Yuan, dan para tetua, termasuk Huang Xiaolong dipenuhi sorak-sorai. Selesai memberi hormat kepada orang tua, Guo Tai dan Huang Min membuat penghormatan ketiga dan terakhir satu sama lain sebagai suami istri. Dengan demikian, upacara telah selesai. Bagus sekali. Mari kita pindah ke tempat duduk dan mulai perjamuannya. Beberapa saat kemudian, leluhur keluarga Guo, Guo Chen mengumumkan. Huang Xiaolong mengangguk. Melihat Huang Xiaolong mengangguk, semua orang berjalan menuju meja mereka, termasuk para tamu yang menunggu di aula luar, yang terdiri dari para patriark dari seluruh kerajaan di Kekaisaran Duanren. Guo Si plus Yuan memerintahkan kepala pelayan Zhang Yue untuk menyajikan anggur dan hidangan setelah mendapat anggukan persetujuan dari ayahnya, Guo Chen. Ya, Zhang Yue menjawab dengan hormat. Dia berbalik dan berteriak, sajikan anggur dan hidangannya. Sajikan anggur dan hidangannya. Para pelayan keluarga Guo mulai beraksi, piring demi piring berisi hidangan dan kendi berisi anggur dibawa ke meja para tamu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memenuhi meja dengan hidangan yang harum dan berwarna-warni. Ada 16 jenis hidangan di setiap meja, setiap hidangan lezat dari daratan dan lautan yang dapat dibayangkan, tawar yang memenuhi udara. Namun, ketika Guo Tai berdiri sambil memegang gelas anggur di tangannya untuk bersulang bersama Huang Peng, Huang Xiaolong, dan yang lainnya, suara Huang Xiaolong terdengar tajam, tunggu. Kejadian itu terlalu tiba-tiba hingga membuat para tamu terkejut, semua menoleh ke arah Huang Xiaolong. Di hadapan semua orang, Huang Xiaolong mengisap kendi anggur ke tangannya dengan satu tangan, ada yang salah dengan anggurnya. Apa? Ada yang salah dengan anggurnya? Semua yang hadir terkejut. Ini. Guo Chen, Kaisar Duanren, Zhao Su, Zhang Fu saling bertukar pandang dengan bingung. Sebelum mereka sempat berkata apa-apa, cahaya biru dan hitam yang menyilaukan melesat keluar bagaikan kilat dari tubuh Huang Xiaolong, memperlihatkan roh bela diri naga kembarnya di belakangnya. Kedua naga biru dan hitam itu menghisap kendi anggur, menarik untaian cahaya ungu gelap dari kendi anggur, berkumpul di udara di atas, berubah menjadi bayangan iblis yang samar-samar, menjerit melengking, membuat semua orang bergidik. Jam 11 pagi 1 siang.